Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alifa Fatia dari kelas I dengan nomor NIM 21070150122 akan memaparkan materi pendidikan agama Islam yang telah dipelajari selama setengah semester dengan singkat dan jelas dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Tapi sebelum kita langsung melangkah jauh ke pembahasan, tentunya kita juga harus mengetahui sejarah awalnya dari bagaimana bisa pendidikan agama Islam ini menjadi mata kuliah wajib yang diajarkan di perguruan tinggi. Jadi pada masa Orde Lama, sekitar tahun 1966, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi bukanlah termasuk mata kuliah wajib, melainkan mata kuliah peminatan, di mana hanya orang-orang yang memiliki minat terhadap pendidikan agama yang bisa mengambil atau mengikuti mata kuliah ini. Nah, kemudian pada berakhirnya rezim Orde Lama, terbitlah ketetapan MPRS bahwa pendidikan agama wajib diajarkan pada sekolah-sekolah, dimulai dari sekolah dasar hingga sekolah di perguruan tinggi. Lalu kemudian pada tahun 1983, pendidikan agama ditetapkan sebagai mata kuliah wajib sebanyak 2 SKS pada program studi D3 dan S1 dengan catatan bahwa rektor dapat menambah atau mengurangi SKS di mata kuliah ini. Lalu hal ini juga diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan agama Islam ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum atau MKWU PAI. Nah, tentunya keputusan ini mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Adapun berbagai pendapat dan pemikiran diutarakan oleh masyarakat mengenai adanya keputusan ini. Pemikiran-pemikiran tersebut termasuk ke dalam argumen kontra dan pro. Apa sajakah argumen-argumen dari masyarakat tersebut? Mari kita bahas. Nah, pendapat yang pertama adalah pendidikan agama Islam harus diajarkan di perguruan tinggi. Pendapat ini merupakan pendapat pro terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Alasannya karena perguruan tinggi merupakan mediator negara dalam upaya mendidik dan menjaga keberagaman para warganya. Sedangkan pendapat kedua, pendapat ini merupakan pendapat kontra, di mana masyarakat berpendapat bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan dengan alasan bahwa agama itu merupakan bagian dari pribadi seseorang dan merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga institusi negara tidak memiliki hak atau tidak perlu ikut campur untuk mengurusi masalah pribadi seseorang. Nah, selain itu, dalam psikologi sendiri manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan ateis dan yang kedua adalah golongan ateis. Golongan teis adalah golongan orang-orang yang mempercayai Tuhan, sedangkan golongan ateis adalah golongan orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, selain dengan alasan-alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada juga sebuah fenomena spiritualitas yang juga berhubungan dengan timbulnya pendapat-pendapat pro dan kontra di masyarakat. Fenomena tersebut adalah konversi agama, di mana seseorang mengubah keyakinannya yang dalam hal ini merupakan agama ke keyakinan lain. Nah, biasanya orang yang melakukan konversi agama ini melewati beberapa tahap terlebih dahulu. Apa saja tahap-tahap tersebut? Mari kita bahas. Nah, tahapan yang pertama adalah masa tenang 1, di mana pada masa ini seseorang tidak lagi merasa gelisah apabila ia tidak mengikuti kewajiban agamanya. Dan ketika ia melakukan pelanggaran sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, ia akan merasa biasa saja, ia tidak merasa bersalah atau apapun itu. Lalu kemudian berlanjut ke tahap kedua, yaitu masa gelisah 1. Nah, pada masa ini seseorang mulai mempelajari ajaran-ajaran keyakinan lain atau agama lain. Nah, bisa dari tontonan dakwah atau bertanya kepada keluarganya atau teman-temannya. Nah, lanjut ke tahapan ketiga, yaitu masa konversi,
di mana pada masa ini seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengubah keyakinannya menjadi keyakinan lain dan sudah mempertimbangkan untuk segera mengubah keyakinannya. Lalu kemudian berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu masa gelisah 2, di mana pada masa ini muncul kegelisahan pada diri seseorang mengenai bagaimana jika nantinya ia tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu muncullah tahap terakhir, yaitu tahap masa tenang 2, di mana seseorang sudah memikirkan konsekuensi dan tetap memutuskan untuk pindah ke agama lain. Hal ini disebabkan karena ia percaya bahwa agamanya atau keyakinan yang hendak dipeluknya adalah yang terbaik dan yang paling benar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mempercayai spiritualitasnya. Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat masyarakat dan juga fenomena-fenomena yang telah saya paparkan sebelumnya, kemudian dilakukan kajian untuk menetapkan pendekatan mana yang paling tepat dalam mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nah, pendekatan tersebut terbagi menjadi beberapa macam. Dan apa sajakah pendekatan tersebut? Mari kita bahas. Nah, sekarang masuk di pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan substansi ajaran yang secara garis besarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam, di mana mahasiswa akan mengkaji intisari dari gagasan-gagasan tokoh-tokoh Islam dan juga mengkaji sejarah perkembangan Islam sejak masa Rasulullah SAW menyampaikan misinya hingga saat ini. Dan yang kedua, disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Nah, di mana hal ini biasanya digunakan pada perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren. Nah, program studi ilmu-ilmu agama juga menerapkan pendekatan ini. Mahasiswa akan mengkaji 3 disiplin ilmu yang pokok. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Lalu bagian yang ketiga adalah tujuan datangnya syariat Islam. Nah, jadi tujuan ini terdiri atas 5, yaitu yang pertama, menjaga jiwa, yang kedua, menjaga akal, yang ketiga, menjaga keturunan, keempat, menjaga harta, dan yang kelima, menjaga jiwa. Selanjutnya masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan berdasarkan proses belajar agama, yang juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah studi implementasi Qawaid al-Khams atau 5 kaidah induk yang terdiri atas yang pertama, al-umuru bin maqasidiyah, yaitu segala urusan tergantung pada tujuannya. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak dapat terhapus oleh keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, atau kesukaran itu menarik kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzalu, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Dan yang terakhir, al-adatu muhakkamah, yaitu adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Lalu masuk ke bagian yang kedua, yaitu metode tipologi manusia. Nah, metode ini dikembangkan oleh ahli syariati untuk memahami tipe, profil, watak, dan misi dari agama Islam itu sendiri. Nah, masuk kepada bab selanjutnya mengenai bagaimana manusia bertuhan. Nah, berbicara mengenai bertuhan pasti tidak jauh dari membahas spiritualitas manusia. Nah, spiritualitas ini sendiri dimaknai dengan kepercayaan seseorang atas adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kita manusia. Nah, terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa spiritualitas itu merupakan dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa kepemilikan seseorang. Dan dengan itulah, spiritualitas dikatakan sebagai pemberi arah dan arti pada kehidupan manusia. Lantas, bagaimana manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan? Mari kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi telah menjadi hal alamiah apabila manusia dapat merasakan hal-hal yang gaib atau hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tapi dapat dirasakan. Karena di dalam diri manusia sendiri terdapat spirit atau roh.
Nah, spirit ini digambarkan sebagai jiwa halus yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Dengan kata lain, roh membuat manusia memiliki potensi atau bakat bawaan dari lahir, yaitu menyadari keberadaan Tuhan. Nah, hal ini pun terbukti dengan adanya jutaan fenomena yang terjadi setiap saat di muka bumi ini, di mana fenomena tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia biasa. Nah, setelah memahami kehadiran Tuhan, maka timbullah pemikiran mengenai bagaimana Tuhan dirasionalkan dalam perspektif manusia, sedangkan sesuatu seperti roh dan Tuhan tidak dapat dilihat. Jadi, terdapat beberapa pemikiran-pemikiran rasional mengenai Tuhan dan bertuhan yang timbul di benak manusia. Pemikiran tersebut kemudian dituangkan ke dalam argumen-argumen terkait hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Nah, jadi argumen-argumen tersebut tercermin dalam 4 dalil berikut. Antara lain, yang pertama, dalil Al-Hududz oleh Al-Kindi. Nah, dalil Al-Hududz oleh Al-Kindi ini terdiri atas 4 premis. Yang pertama, yaitu alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Karena itulah terdapat pencipta yang tidak dilingkupi waktu. Kemudian yang kedua, pencipta harus bersifat esa, di mana terpancar semua maujud yang tersusun dan beragam darinya. Premis ketiga, yaitu sesuatu ada karena alasan dan sebab sejati menjadi satu-satunya yang mencipta. Dan premis yang terakhir adalah wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos dan Tuhanlah yang mengatur keteraturan hukum di alam semesta ini. Lalu masuk ke dalil yang kedua, yaitu dalil al-imkan atau argumen kemungkinan oleh Ibnu Sina. Nah, menurut Ibnu Sina, segala yang ada di alam hanya ada 2 kemungkinan dan tidak ada alternatif ketiga. Allah senantiasa ada dengan sendirinya dan ia tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Lalu masuk kepada dalil yang ketiga, yaitu dalil al-inayah atau argumen teleologis oleh Ibnu Rushd. Nah, menurut dalil ini, penyelidikan dan pengamatan mengenai alam semesta tidak dapat berjalan tanpa mengikuti metode yang digariskan di dalam Al-Quran. Nah, ia memperkuat tesisnya dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang keberadaan Allah, yaitu yang pertama, ayat yang mengandung bukti dan rahmat Tuhan. Yang kedua, ayat yang mengandung bukti ciptaan yang mengagumkan. Dan yang ketiga adalah ayat yang mengandung keduanya, yaitu bukti ciptaan dan juga rahmat Tuhan. Nah, setelah membahas mengenai bagaimana manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan dan bagaimana hakikat Tuhan dan bertuhan dirasionalkan dalam diri manusia, selanjutnya adalah bahasan mengenai mengapa kita sebagai manusia perlu untuk bertuhan atau hal apakah yang akan kita rasakan apabila kita sebagai manusia itu bertuhan. Pada awal materi tadi telah disinggung bahwa bertuhan merupakan dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa kepemilikan dalam diri seseorang. Dengan itu, maka manusia akan mendapatkan bayangan mengenai arti kehidupannya dan kemana arah hidup mereka. Kemudian dengan memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual dalam bertuhan, maka manusia mampu menemukan pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketaatan pada Tuhan secara konsisten mampu menghindarkan manusia dari melakukan atau mendapatkan keburukan. Nah, hal inilah yang dapat mewujudkan terciptanya kehidupan yang damai, aman, penuh kasih, dan sejahtera antara umat manusia. Nah, sekarang masuk ke materi 3 atau bab 3 dengan judul topik pembahasan adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, berbicara mengenai kebahagiaan pasti sangat menarik bagi orang-orang. Saya sendiri pun sangat tertarik dengan topik ini. Nah, kebahagiaan seringkali kita artikan sebagai perasaan senang dan suasana hati yang damai dan tentram, di mana hal ini membuat kita menjadi lebih kuat
dan percaya diri dalam menjalani hidup. Nah, kebahagiaan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi, apakah sebenarnya bentuk kebahagiaan itu dan apa sajakah jenis-jenis kebahagiaan yang dapat seorang manusia rasakan? Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyatakan bahwa as-sa'ada atau kebahagiaan terbagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan ukrawi dan kebahagiaan majasi atau duniawi. Nah, kebahagiaan ukrawi diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Sedangkan kebahagiaan duniawi diperoleh dengan modal material dunia berupa harta, jabatan, ataupun kekuasaan. Nah, setelah mengetahui arti kebahagiaan, maka kita telah memiliki gambaran mengenai bagaimanakah cara untuk meraih kebahagiaan tersebut. Tetapi, kita juga harus mewaspadai hal-hal yang dapat membuat kebahagiaan menjauh dari kehidupan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang dapat menghalangi kita dalam menjalani kehidupan yang bahagia? Jadi, faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, maksudnya adalah ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin berperilaku buruk, maka tidak mungkin bahwa kita nanti akan terpengaruh dengan orang-orang tersebut. Kita akan mulai mencontoh perilaku buruk orang tersebut dan ujung-ujungnya kita juga akan mendapatkan keburukan. Lalu yang kedua adalah at-tamani atau berangan-angan. Nah, maksudnya adalah berhayal tanpa disertai ikhtiar atau usaha untuk mewujudkan hal yang dihayalkan tersebut. Jadilah ia menyanyiakan waktunya untuk hal-hal tidak berguna, yaitu hanya untuk berangan-angan. Nah, yang ketiga adalah menggantungkan diri selain kepada Allah. Nah, dalam hal ini berarti menyembah sesuatu selain Allah, atau biasa kita kenal dengan sebutan musyrik. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Semoga di antara kita tidak ada yang masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Nah, yang keempat, asyabu atau terlalu kenyang, di mana rasa kenyang ini terbagi menjadi dua, yaitu kenyang dengan barang haram atau lilzatihi dan kenyang dengan memakan hasil perbuatan haram atau lil ghairihi. Nah, jadi perbedaannya adalah jika lilzatihi kita memakan barang yang dilarang konsumsi oleh agama seperti misalnya bangkai, babi, atau minuman keras, sedangkan kalau lil ghairihi kita mengonsumsi barang hasil perbuatan haram seperti misalnya hasil yang dibeli dari uang hasil judi atau barang yang didapatkan dari hasil curian. Nah, yang kelima, terlalu banyak tidur, di mana tidur yang membuat makruh adalah antara sholat subuh dan terbitnya matahari, sebab pada masa itulah pintu rezeki terbuka dan kunci keberhasilan didapatkan. Jadi sungguh sangat disayangkan apabila kita melewatkan waktu berharga ini karena tidur. Nah, yang keenam adalah berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Karena apa yang kita lihat pasti akan mempengaruhi kesucian hati kita. Lalu yang terakhir adalah berlebihan dalam berbicara. Karena hal ini dapat membuka pintu-pintu masuknya setan di dalam diri dan situasi kita berada. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, seperti judul materi, pada materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana iman, Islam, dan ihsan membentuk insan kamil. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah iman tersebut. Nah, menurut Ibnu Arabi ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Nah, tingkatan tersebut adalah yang pertama, insan kamil, di mana ini adalah tingkatan tertinggi dalam mengimani Tuhan. Mereka mengimani Tuhan dengan cara bersaksi dan menyembah Tuhan yang ia yakini keberadaannya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad merupakan Rasul utusan Allah. Yang kedua adalah tingkatan iman di mana manusia beragama seperti pada umumnya, di mana mereka mengimani Tuhan dengan cara mereka dalam mendefinisikan Tuhan. Umat Islam mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan yang berada dalam Asmaul Husna. Setelah kita mampu membedakan tingkatan keimanan manusia dalam beragama, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai unsur-unsur apa saja yang ada pada diri manusia sehingga manusia dapat menjadi insan kamil. Jadi, Al-Ghazali menyebutkan beberapa instrumen untuk menjadi insan kamil, yakni unsur luar atau dari tubuh manusia dan unsur dalam atau dari batin manusia. Unsur tubuh menyangkut panca indera manusia berupa hati atau qalb, akal, dan lain-lain. Sedangkan unsur batin menyangkut nafsu dan hasrat yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, dalam kajian umum, unsur-unsur tubuh manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah jasad. Nah, jasad merupakan wujud nafsu yang diberikan Allah sebagai ujian. Karena itulah manusia diberikan hati sanubari yang berwujud takabur dan ujub, yakni selalu merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, hati nurani. Dibuat oleh Allah dari cahaya dan berwatak seperti malaikatnya yang patuh kepada para utusannya di bumi. Bukti adanya hati pada manusia adalah pada saat manusia merasakan cinta dan benci. Dan kewajiban hati ini sendiri adalah untuk menjaga cinta Allah dengan senantiasa mengingatnya. Yang ketiga, roh, merupakan daya atau kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia. Kita dapat hidup, bernafas, dan bahkan menonton video ini karena ada roh yang ditiupkan Allah pada tubuh kita. Yang terakhir adalah rasa atau sir, yakni jati diri manusia itu sendiri. Bukti adanya rasa pada diri manusia adalah kita dapat merasakan rasa makanan dengan perantara indera pengecap kita, dan kita juga dapat merasakan perasaan atas perlakuan yang kita dapatkan dari orang lain karena adanya rasa pada diri manusia sendiri. Nah, kewajiban sir adalah agar kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang selalu berada di dekat kita, dan bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Untuk mencapai derajat insan kamil, maka kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat. Bukannya malah kita yang tunduk pada nafsu dan syahwat kita sendiri. Dan untuk mencapai hal itu, maka kita harus mengetahui ketujuh nafsu yang merupakan tingkatan nafsu apabila kita ingin menjadi insan kamil. Nah, tingkatan nafsu tersebut antara lain yang pertama, nafsu amarah, meliputi rasa sombong, iri dengki, dendam, dan berakhir dengan tidak mengenali Tuhannya sendiri. Yang kedua, nafsu luamah, meliputi rasa cuek, pendusta, senang menyebar aib orang lain, dan lari dari kewajiban. Yang ketiga, nafsu mulhimah, meliputi kesederhanaan, belas kasih, dan kesiapan menanggung beratnya kewajiban. Yang keempat, nafsu mutmainnah, meliputi suka beribadah, sedekah, dan beramal serta senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nafsu radiyah, meliputi pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, dan menepati janjinya. Yang keenam adalah nafsu mardiyah, meliputi budi yang baik, bersih dari segala dosa makhluk, dan sedang memberi penerangan bagi setiap makhluk. Yang terakhir adalah tingkatan tertinggi, yaitu nafsu kamilah, di mana orang telah mencapai tingkatan ini dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih bagi orang-orang umum. Akhirnya kita telah sampai pada materi terakhir, mengenai bagaimana caranya membangun paradigma Qur'ani. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Alasan tersebut telah tercermin dalam tujuan diturunkannya Al-Quran di muka bumi ini. Apa sajakah tujuan tersebut? Jadi, terdapat berbagai tujuan Al-Quran diturunkan ke bumi untuk umat manusia. Tujuan tersebut antara lain, yang pertama, meluruskan akidah manusia, yaitu dengan menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan dengan menjelaskan keperluan dan tugas-tugas Rasul dan Nabi pada umat manusia, sekaligus menghilangkan keraguan manusia mengenai Nabi dan Rasul utusan Allah. Lalu, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat kelak. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia termasuk hak-hak kaum duafa atau orang-orang yang lemah dalam segi ekonomi.
Selain itu, saat kita membahas mengenai bagaimana cara membangun, maka tidak lengkap jika kita tidak membicarakan mengenai kunci kesuksesan pembangunan dalam Islam dan langkah-langkah untuk meraih kesuksesan tersebut. Menurut Al-Faruqi, kunci kesuksesan menurut Al-Quran dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam dengan pengetahuan umum. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam dengan mewajibkan bidang studi peradaban Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melakukan penegasan pada prinsip-prinsip pengetahuan Islam, yaitu the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and knowledge, the unity of life, and the unity of humanity. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menggapai kesuksesan tersebut adalah yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern, yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam, yang ketiga, membangun relevansi yang islami di setiap bidang kajian pengetahuan modern, yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan hasil sintesis warisan Islam dan pengetahuan modern, dan yang terakhir adalah mengarahkan pemikiran Islam pada sunnatullah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.